Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linta Rizky Larasati dengan NIM 2025120055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matriks. Tujuan pembelajaran dari matriks yang pertama yaitu untuk memahami konsep matriks termasuk definisi matriks, operasi dasar, dan juga sifat-sifatnya. Yang kedua, mengaplikasikan dalam pengolahan citra, pembelajaran mesin, dan pemodelan sistem teknologi informasi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan sifat-sifat matriks termasuk determinan dan invers. Yang keempat, gunakan notasi dan terminologi matematika yang tepat dalam menyajikan dan memahami konsep matriks. Selanjutnya, matriks memiliki beberapa konsep dasar. Yang pertama, matriks biasanya ditulis dengan mengapit susunan bilangan menggunakan tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Setiap bilangan dalam matriks, teman-teman bisa lihat angka yang ada di dalam sini, itu biasa disebut dengan elemen. Susunan bilangan yang mendatar atau horizontal disebut dengan baris, sedangkan susunan bilangan yang tegak atau vertikal disebut dengan kolom. Untuk ordo adalah ukuran suatu matriks yang dinyatakan sebagai M dikali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Selanjutnya ada penjumlahan matriks. Syarat utamanya jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama persis. Jika matriks A berordo 2 dikali 3 dan matriks B berordo 2 kali 3 juga, maka keduanya bisa dijumlahkan. Namun, jika A berordo 2 kali 3 dan B berordo 3 kali 2, maka mereka tidak bisa dijumlahkan. Teman-teman bisa lihat pada contoh ini, matriks A berordo 2 kali 3, matriks B berordo 2 kali 3 juga. Bisa dilihat kalau 3 ditambah 6 sama dengan 9, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 4 tambah 1, 5, 2 tambah 8, 10, 5 ditambah 3, 8, 0 ditambah 7, sama dengan 7. Maka, karena ordo mereka sama, mereka bisa dijumlahkan. Sedangkan, jika ordonya tidak sama, seperti pada contoh yang ditunjukkan, matriks F berordo 2 kali 3 dan matriks G berordo 3 kali 2 tidak bisa dijumlahkan, karena ordonya tidak sama. Selanjutnya, ada pengurangan matriks. Syarat utamanya sama seperti penjumlahan. Dua matriks hanya bisa dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Teman-teman bisa lihat kalau matriks A berordo 2 kali 3, matriks B berordo 2 kali 3, 3 dikurang 6 sama dengan minus 3, 1 dikurang 2 min 1, 4 dikurang 1 3, 2 dikurang 8 minus 6, 5 dikurang 3 2, 0 dikurang 7 min 7. Mereka bisa dikurangkan karena ordo mereka itu sama. Sedangkan contoh di bawahnya, mereka tidak bisa dikurangkan karena ordo yang mereka miliki tidak sama persis. Selanjutnya ada perkalian matriks, di mana syarat utama dua matriks A dan B bisa dikalikan A kali B jika jumlah kolom matriks pertama A sama dengan jumlah baris matriks kedua B. Jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka mereka bisa dikalikan. Perhatikan bahwa N atau jumlah kolom A dan N jumlah baris B harus sama. Hasilnya akan menjadi matriks baru dengan ordo M kali P. Bisa teman-teman lihat pada contoh. Hitunglah matriks A dan matriks B sama-sama berordo 2 kali 2. Penyelesaiannya seperti ini. 1 dikali 3 ditambah 2 kali 4, 1 kali 3 ditambah 3 kali 4, lalu 1 kali 2 ditambah 2 kali 1, dan 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. Hasilnya akan seperti ini. Determinan matriks. Determinan adalah suatu nilai bilangan yang diperoleh dari operasi pada elemen-elemen sebuah matriks persegi yang berordo n kali n, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Determinan sering digunakan untuk menentukan apakah sebuah matriks memiliki invers atau tidak. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka matriks invertible atau punya invers. Jika determinan sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki invertible. Contohnya, matriks A, A, B, C, D, maka determinan matriks A ditulis sebagai determinan matriks A sama dengan determinan sama dengan AD dikurang BC. Contohnya, A sama dengan 3, 2, 5, 4,
Determinan sama dengan 3 dikali 4 dikurang 2 kali 5 sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Selanjutnya, inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks persegi n kali n. Jika suatu matriks A mempunyai inverse, maka inverse-nya disebut A-1. Determinan matriks A tidak sama dengan 0 itu adalah syarat agar matriks mempunyai inverse. Kalau determinannya 0, maka matriks tidak punya inverse. Sifat dasar matriks, jika A adalah matriks dan A-1 adalah inverse-nya, maka berlaku A dikali A-1 sama dengan A-1 kali A sama dengan I. Dengan I adalah matriks identitas. Misalnya I2 sama dengan 1, 0, dan 0, 1. Syarat utama dalam inverse matriks yang pertama, matriks harus persegi. Yang kedua, determinan matriksnya tidak sama dengan 0. Jika determinan 0, matriks tidak mempunyai inverse atau disebut dengan matriks singular. Inverse matriks ordo 2 kali 2. Misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inversenya A-1 sama dengan 1 per AD kurang BC dikali D min B min C dan A. Dengan syarat AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Contoh, matriks A sama dengan 2, 1, 5, 3. Hitung determinannya. Determinan A sama dengan 2 kali 3 dikurang 1 kali 5 sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Yang kedua, A-1 sama dengan 1 per 1 dikali 3 min 1 min 5 dan 2 sama dengan 3 min 1 min 5 dan 2. Untuk verifikasi, A dikali A-1 sama dengan 2, 1, 5, 3 dikali 3 min 1 min 5 dan 2 sama dengan 6 dikurang 5 min 2 ditambah 2, 15 kurang 15 min 5 ditambah 6 sama dengan 1, 0, 0, 1. Terbukti benar A-1 adalah inverse dari A. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Thank you, see you, and have a nice day. Terima kasih.